pernikahan ini kalau suami aku sendiri selingkuh sama perempuan lain? Gimana kalau kamu jadi aku, Mas? Sakit nih, Mas. Saya mau Mas Tito sepenuhnya jadi milik saya. Mas, aku Hana, istri kamu, bukan Amel. Aku tahu kamu Amel. Mas Tito, kamu udah janji sama aku ya untuk gak ketemu sama perempuan itu. Kamu bohong sama aku. Hah? Aku bilang minggir. Tak ada luka yang benar-benar hilang, tetapi ada hati yang memilih untuk bertahan. Bayangkan, seorang istri mengetahui bahwa suaminya mengkhianati cintanya, namun ia memilih untuk tidak pergi. Bukan karena ia lemah, tetapi karena cintanya cukup kuat untuk memberikan kesempatan kedua. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk belajar dari kenyataan dan untuk memaafkan. Namun apakah luka sedalam itu bisa sembuh atau justru semakin menyakitkan? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan bernama Hana. Seperti apa perjuangan dan perjalanan hidupnya? Mari kita langsung sambut narasumber kita. Halo Mbak Hana, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Silakan duduk, silakan. Mbak Hana, terima kasih banyak, kami apresiasi Mbak Hana mau hadir di sini, mau berbagi kisahnya dengan para pemirsa. Apakah Mbak Hana sudah siap? Siap. Silakan Mbak. Kisah saya berawal saat suami saya ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, Mbak. Jadi sebelumnya Mbak tidak pernah mengetahui kalau dia selingkuh, baru ketahuan? Iya, Mbak. Dan saya baru tahu kalau suami saya selingkuh setelah selingkuhan suami saya datang ke rumah dan minta dinikahi sama suami saya. Aduh astaga Mbak, maaf ya saya nggak tahu seperti itu. Saya nggak kebayang gimana perasaannya Mbak Hana saat itu. Dan yang pasti yang membuat saya shock banget, Mbak. Selingkuhan suami saya ternyata hamil, Mbak. Sedangkan saya juga lagi hamil besar, Mbak. Sini, hati-hati. Ayo, aduh kasihan capek. Os. Iya, os. Alhamdulillah ya Mas, perlengkapan untuk bayi kita udah lengkap semua. Iya. Mas, makasih ya, kamu emang suami yang terbaik. Sama-sama. Oh ya, dan kamu juga istri yang terbaik dan tercantik. Udah gombal kan, bisa aja. Mas, aku gak sabar deh mau lihat anak kita pakai baju sama sepatu ini. Pasti cantik. Kamu tahu nggak? Aku yakin kalau misalnya udah keluar, si baby ini udah keluar. Cantik, imut, itu mirip sama maminya. Ya? Pasti Mas, Bener dong. jadi bapak masih aja gombal. Ya namanya juga buat istri tercinta sayang. Siapa Mas? Mungkin paket. Yaudah aku keluar dulu sebentar ya. Amel? Kamu tuh kesini ngapain sih? Ya, aku mau ketemu kamu lah, Mas. Kamu tahu gak sih di rumah ini ada istri aku? Ngerti gak sih kamu? Mas, ini semua salah kamu ya. Karena kamu udah lama menghindar dari aku, makanya aku kesini. Kamu tuh aneh ya, ini tuh rumah aku. Gak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Dan sekarang ini di rumah aku lagi ada istri aku. Kamu tuh gila ya? Aku emang udah gila gara-gara kamu, Mas. Sekarang aku mau minta pertanggungjawaban kamu, Mas. Maksud kamu tanggung jawab apaan nih?
Mas, aku hamil anak kamu. Kamu bisa diem gak sih? Aku mau minta pertanggungjawaban kamu, Mas. Nggak mungkin itu anak aku. Kamu lupa, kamu tuh sering banget tidur sama aku. Aku tahu, tapi kan Tapi apa, Mas? Udahlah, nggak usah nge-live lagi. Aku cuma minta kamu tanggung jawab. Mas, anak? dia siapa? Kenapa dia minta kamu untuk nikahin dia? Sam, dengerin aku dulu, oke? Dengerin aku dulu. Aku bisa ngejelasin, oke? Udahlah, nggak usah kamu yang kasih penjelasan. Kenalin, aku Amel, aku selingkuhannya Mas Tito. Sam, ini nggak benar, ini nggak benar. Dia bohong. Iya, aku percaya sama kamu. Nggak mungkin Mas Tito selingkuh. Kamu pasti ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku apanya? Aku beneran hamil. Nih, kalau kamu nggak percaya, kamu lihat sendiri. Dan ini foto aku sering ketemu sama Mas Tito. Kamu beneran selingkuh sama dia? Sayang, anak dengerin aku dulu. Aku bisa kasih kamu penjelasan. Aku ngaku salah, aku ngaku. Tega kamu sama aku, ha? Kamu nggak mikir? Aku lagi hamil anak kamu, Mas. Tapi aku bisa jelasin semua ini sama kamu. Kamu mau jelasin apa lagi? Udah jelas semuanya. Sayang, dengerin aku ya. Kita ngobrol di dalam ya, oke? Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta. Awas aja ya, Mas, kalau kamu berusaha untuk menghindar lagi. Aku bener-bener kecewa sama kamu. Hah? Bisa-bisanya kamu bohongin aku. Kamu udah selingkuhin aku, Mas. Mohon sama kamu, aku tahu aku salah, tapi dengerin dulu penjelasan aku. Udah jelas ada buktinya kalau kamu selingkuh sama perempuan itu. Kamu hamilin dia, Mas. Oke, sekarang ini dengerin aku ya, dengerin. Aku minta maaf sama kamu, aku hilaf. Untuk masalah hamil, aku yakin itu bukan anak aku, itu pasti anak orang lain. Aku nggak peduli mau itu anak kamu atau bukan. Intinya aku mau pisah sama kamu. Di sini mengingat semua yang Ngapain, Mas, aku mempertahankan pernikahan ini kalau suami aku sendiri selingkuh sama perempuan lain? Gimana kalau kamu jadi aku, Mas? Sakit, Mas. Oke, dengerin aku. Aku salah sama kamu, aku hilaf sayang, aku hilaf. Tapi soal masalah hamil, aku yakin itu bukan anak aku kok. Percaya sama aku, itu pasti anak orang lain. Pokoknya aku mau pergi dari rumah ini, aku mau pisah sama kamu. Aku gak mau kamu pergi dari sini. Aku gak mau kamu pergi dari sini. Oke? Aku sayang sama kamu, Aku minta maaf sama kamu ya. Karena kondisi saya sedang hamil. Jadi saya nggak bisa ceraikan dia. Saya memikirkan nasib anak saya, Mbak. Kasihan dia kalau dia lahir tanpa sosok ayah. Sebagai perempuan saya bisa paham banget dengan pemikiran kamu. Jadi akhirnya Bahana rujuk lagi dengan suami. Saya memaafkan suami saya, tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Mbak? Ya nggak boleh berhubungan dengan perempuan itu lagi. Dan suami menerima syarat yang Mbak minta ini. Suami saya mengiyakan. Tapi Kamu tuh bener-bener ya sini. Mas, lepasin aku, Mas. Urusan kita belum selesai. Urusan kita udah selesai. Kamu pergi dari sini. Mas, aku hamil anak kamu, Mas. Kamu harus tanggung jawab. Itu nggak mungkin. Bisa aja dong. Anak itu adalah anak dari laki-laki. Bukan aku. Tapi ini beneran anak kamu, Mas. Kamu nggak mau ngakuin anak kamu sendiri. Kamu ambil uang ini. Pergi dari sini. Maksud kamu apa, Mas? Aku lebih memilih Hana daripada kamu. Ngerti? Kamu pikir aku perempuan yang bisa dibayar gitu aja?
Itu benar-benar wanita kurang ajar ya. Nggak tahu diuntungnya. Udah dikasih uang malah kayak gini. Sekarang kamu pergi dari sini. Awas ya Mas Tito. Aku gak akan biarin kamu bahagia. Anakku. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Mereka udah membuat saya kehilangan bayi saya. Saya mau mereka merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Saya mau Mas Tito sepenuhnya jadi milik saya. Tapi sebelum itu Mbah harus santet dulu Mbah Hana sampai. Dengan begitu, Mas Tito bakalan jadi milik aku sepenuhnya. Mbah sanggup kan? Sanggup. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan sebelum ritual santet. Apa itu, Mbah? Kamu harus membawa rambut perempuan itu untuk ritual santet. Baik, Mbah. Saya akan bawa rambut itu secepatnya. Bagus, bagus. Setelah kejadian itu, sikap suami saya jadi berubah, Mbak. Berubah bagaimana, Mbak? Dia jadi lebih sayang sama saya. Saya juga kembali bahagia sama dia. Loh, bagus dong, Mbak. Saya ikut seneng dengernya. Tapi kebahagiaan itu justru datang cuma sebentar, Mbak. Tiba-tiba pelakor itu datang kembali, Mbak. Aku tuh sebenarnya nggak mau ninggalin kamu sendirian. Pokoknya kamu baik-baik di rumah ya. Aku tuh nggak mau kalau sampai kamu tuh kenapa-napa. Iya, Mas. Aku akan jaga diri aku baik-baik. Kamu juga hati-hati bawa mobilnya ya. Jangan ngebut-ngebut. Ya. Dedek cantik, kamu baik-baik juga ya. Ayah mau pergi kerja dulu, oke? Kamu jagain Mami. Iya, Ayah. Bye-bye. Udah kalau kita jalan ya. Hati-hati. Iya. Ini kesempatan aku buat masuk.